Tadinya gue mau bandingin HP ini, Poco F6 sama Realme GT6. Cuma kayaknya udah telat banget gitu hawa-hawanya. Apalagi kemarin sempet rame lagi sama Samsung Fold series. Ya walaupun itu handphonenya biasa aja, tapi ya semuanya keganggu sama HP lipatnya Samsung. Jadi kayaknya gue mau ubah lagi deh pembahasan untuk video ini. Gue mau bahas hal-hal apa aja yang gue pengen gue bahas sama kedua handphone ini, terutama soal kekurangannya. Ya mungkin ini bisa bikin kalian ikutan sebel juga sama handphonenya karena omongan gue nanti. Cuma kalau kalian paham maksud gue yang lain dan gak akan gue bahas juga secara langsung, nah itu bagus tuh. Dan yang pasti juga nanti di akhir video gue bakal pilih nih antara kedua handphone ini, gue lebih suka handphone yang mana nih. Coba kalian tebak aja sekarang apakah penebakan kalian itu udah sesuai atau belum sama jawaban gue nanti. Jadi langsung aja ya. Yang pertama yang akan gue bahas dulu adalah Poco F6 ya. Satu hal yang gue suka dari handphone ini tuh punya sebutan flagship killer. Menarik tuh sebutannya. Dan jelas ya, karena handphone itu bisa ngehajar Realme GT6 di harga yang jauh lebih murah. Sampai 3 juta lebih murah, yaitu 5 jutaan di spek SoC yang sama. Tapi ya itu doang sih yang gue suka. Dan kebalikannya, gue tuh gak suka sama kaum mending yang masih aja bandingin handphone ini sama si Realme. Beda banget cuy dua handphone ini. Lu coba deh, pegang semenit aja kedua handphone ini, ya lu pasti bakalan tahu mana yang flagship killer sama mana yang flagship killer. Ya, ini memang peningkatannya itu nggak besar banget ya dari F5. Tapi karena ini ngebawa chipset 8S Gen 3 di harga yang tetap murah, ini tetap jadi rekomendasi. Bahkan tadinya gue nggak mau rekomendasi handphone ini kalau memang harganya itu nggak jauh dari Realme GT6. Ya kan gue ngiranya awalnya tuh mungkin di harga 6 jutaan ke atas gitu. Karena udah pakai 8 Snapdragon gitu. Makanya mungkin aja gitu si Poco F6 bisa lebih mahal harganya. Tapi ternyata gue salah. Ini lebih oke, makin jelas worth it-nya dari spesifikasi selain chipset yang ditawarin ke handphone ini, makin memperjelas perbedaannya dengan Realme GT6 kalau ini adalah handphone yang gunain chipset flagship di harga super terjangkau. Yang pasti dengan harga segini lu bisa dapetin performance handphone yang udah luar biasa bagus, bahkan kayak Poco F6 Pro yang sempat jadi bulan-bulan tengkulak, sekarang auto jatuh pamornya. Dan mungkin mereka masih pusing tuh sama X6 Pro-nya, mereka belum habis. Ya emang sebagus itu sih performance-nya. Dan mungkin sekalian juga nih gue bahas sedikit soal performance-nya, karena gue juga mau komplain sama Realme GT6 ini setelah update kemarin yang sampai 7 GB. Kalian update juga nggak? Oke, Poco F6 ini performance sih udah jelas gokil. Ini tadi gue mau bandingin secara comparison video gitu, cuma gak jadi. Karena si Realme setelah update tuh ada yang kocak, kayak perlu diupdate segera mungkin. Ya mungkin aja gitu ya. Nih lihat aja nih secara performance GT6, stability-nya tuh kayak ada yang diubah tuningannya. Di AnTuTu V10, skornya itu bisa terjun ke 1,2 juta setelah running ketiga. Ini gimana nih? Padahal sebelumnya nggak seperti itu. Bahkan gue sendiri aja buat dapetin skor 1,5 juta di handphone ini udah susah lagi. Makanya si Poco sekarang malah mendewa banget sama performance-nya. Main stabil di angka 1,4 juta dengan 2 kali gue dapet skor 1,5 juta dan ngebuat perbedaannya itu cuma di 5% aja. Sedangkan untuk si Realme itu di 17% di setiap tesnya. Ya memang angka AnTuTu itu bukan arti dari segalanya. Cuma kalau secara overall aja ada penurunan dari yang sebelumnya, kan ya berarti ada something wrong gitu ya. Cuma untungnya ya pas lagi Geekbench masih cukup stabil lah. Sama kayak Poco juga, di multinya masih di sekitaran 4.500-an ke atas untuk semuanya, dan masing-masing bisa nyentuh di angka 5.000-an poin ya. Sama juga untuk singlenya pun begitu. Bahkan Poco sendiri ini malah meningkat setiap runningnya. Di Dreammark juga di tiap range angkanya itu mirip-mirip semua. Jadi ini masih di bagian yang masih aman kalau buat banding-bandingin. Jadi sampai sini nih ya, ini udah bisa ambil simpulan singkat aja. Kalau Poco F6 ya masih aman-aman aja performance-nya, dan memang belum ada update lagi semenjak rilis. Nah si Realme ini, si GT6 ini kayak lagi di rem lagi nih performance-nya untuk ngejaga suhunya itu nggak cepat panas dan nggak gampang overheat. Padahal gue kemarin mintanya naikin limit termalnya nih, jadi makin turun gitu ya. Tapi ya nggak itu aja, gue nemuin keanehan di handphone ini. Tapi ini konteksnya lebih bagus. Lo ingat kan, pas kita CPU tes di review Realme GT6 ini, di menit akhir itu dia kacau banget, naik turun karena udah mulai panas. Cuma, sekarang kita tes lagi, nggak lagi nih kayak gitu, lebih stabil. Ini asli, gue nggak apa-apain handphonenya, selain gue update 7 GB doang, dan nggak install aplikasi apa lagi atau apalah ya. Enggak cuy, dan ini sekarang jauh lebih stabil. Dan karena aneh, ya, gua tes lagi nih sejam sambil gua rekam thermalnya.
Lihat aja, di CPU stress test itu bentuknya di 41 sampai 42 derajat Celcius doang di thermal kamera ya. Padahal sebelumnya itu bisa lebih panas. Ini gokil deh, bisa jadi seperti ini. Ya kalau pokok sih gua nggak banyak komen. Ini menurut gue sih seharusnya aja si 8S Gen 3 tuh panas kayak begini. Ya itu masih normal banget. Ya secara ini overall udah bagus lah untuk handphone yang jual performance. Tapi kalau dari sejarah GPU-nya, dia itu nggak ada perubahan drastis secara skornya. Tapi suhu pas 3D Mark IV Live stress testnya pun sama, mentok di 43 derajat Celcius aja cuy. Bener-bener nahan suhunya si Realme, sedangkan si F6 itu bisa lebih. Ya udahlah, balik lagi deh ke pokoknya. Ini kayak gua masih bahas Poco tapi udah melenceng ke Realme ya. Tapi ya udahlah, kita balik lagi ke pokoknya. Jadi yang sebenarnya gua sayangkan sama Poco ini, mereka itu punya headroom luas sebenarnya buat ningkatin fitur-fiturnya dengan cara naikin harganya. Cuma mereka tuh kayaknya masih skip gitu buat nambahin fitur untuk performance-nya. Bahkan seperti game resolution itu kayak nggak kerasa bedanya gitu pas di tes. Nggak ada fitur gimmick yang bisa kita rasain gitu. Nggak ada kayak lawannya, yaitu si GPT, bot overclock atau underclock. Ya walaupun memang jarang kepake pas lagi main game. Cuma setidaknya kalau ada, itu nilai plus banget. Apalagi memang untuk mereka yang menjual performance-nya untuk gaming lagi. Contohnya bagus gitu, kayak si iQOO kemarin ada fitur game interpolasi, sama ada game super resolution yang beneran bisa kita lihat bedanya. Asli, gue malah seneng banget kalau misalkan Poco itu bisa seperti itu, walaupun memang harganya nggak akan sama kayak yang saat ini. Apalagi lihat perbedaan hype-nya. Realme ini bagus karena speknya emang udah bagus, fiturnya juga, ditambah udah lama nggak ada di Indonesia. Nah kalau Poco F6 ya speknya emang udah juga bagus, fiturnya pun gak disunat dari sebelumnya, tapi lebih bagus juga dari F5. Tapi kalau bisa dibandingkan dengan tahun lalu, si F5-nya ya si Poco F6 ini improve-nya gak setinggi itu loh sebenarnya. Itu yang gue sayangkan sih. Tapi bahaya juga kalau lu semua punya pemikiran kayak gue. Bahaya nanti cuy. Ya pas mau keluar F7, Poco F7 ya, makin tinggi ekspektasinya. Asli itu gak baik banget ya. Nah sekarang deh kita bahas soal Realme-nya. Masalah gue sebenarnya kurang lebih masih sama kayak video kemarin pas review. Kayak masing-masing nanggung gitu ya untuk tunjukin performance-nya, dan sekarang ya dilimit lagi, makin dipirit lagi gitu. Bener-bener nggak panas ini handphonenya. Takut si Realme dicap sama handphone panas. Padahal ya nggak apa-apa juga kalau panas. Namanya juga buat kasih performance yang kenceng kan, asal nggak out of nowhere panas gitu, beda. Dan emang juga untuk performance geek power tuning terlihat gimmick semenjak overclock-nya itu ketahan sama suhunya ya. Jadi kayak nggak sejalan aja sih. Bisa dituning, ada vapor chamber luas, tapi malah secara software dia malu kelihatan hot gitu ya, seks sekali gitu. Dan sedikit-sedikitnya gue juga nih kemarin update sampai 7 GB pun kayaknya optimasinya belum ke arah bug-bug yang kemarin kita alamin. Dan itu nggak gue doang yang kena, tapi konten kreator lain pun juga seperti itu. Bahkan ada yang ngalamin seperti gue juga. Terakhir handphonenya Mas Dika tuh baru review, itu sama nasibnya, kena bug di refresh rate-nya susah turun ke 1 Hz ya. Ya agak heran aja sih, udah kasih update sampai besar banget, tapi masalah bugnya itu masih ada. Ya gue harap sih next update-nya bakalan ada, dan kalau bisa secepat mungkin diupdate. Dan dengan limitnya ngebatasin lagi di 43 derajat Celcius, menurut gue ini rasanya kayak pakai handphone non gaming aja gitu, kasual aja gitu. Agak sedih memang, tapi ya udahlah ya. Gue sih cuma bisa berharap aja sama Realme bisa diupdate secepatnya, balikin ke normalnya. Tapi nggak tahu kalau misalnya ini normal, ya udahlah ya. Cuma pada akhirnya gue pun tetap senang sama HP ini karena dia bisa kasih pembeda yang cukup besar dibandingkan dengan Poco F6. Jadi pembeda 3 juta pun gue rasa Realme tetap bisa kasih yang gokil juga buat kalian beli. Dan gak perlu gue jelasin satu persatu lagi apa yang bagus, karena di video utamanya pun masing-masing udah gue jelasin apa aja yang menarik dari kedua handphone ini. Terutama yang ngehajar F6 sih, ya ini bener ya nggak bisa lawan juga sebenarnya dua handphone ini nggak bisa lawan ini apalagi. Ya dari kameranya nggak nanggung-nanggung ya, ini si Realme pun juga ada tele yang main game itu pakai sensor Sony Lithia pak. Jadi selain handphone ini ngejual performance, ya lu pakai buat ngambil gambar pun juga masih kepake banget dengan kualitas kamera yang udah oke. Dan memang beda jauh aja kalau gua ambil sampel gambar walaupun nggak sama waktu fotonya. Tapi lu bisa lihat cara pengambilan warnanya itu sangat rapi, ditambah detailnya pun juga udah bagus. Cuma ya Poco pun juga menarik lah untuk di HP range harga segini. Memang nggak bisa muluk-muluk karena lu dapetin chipset gokil itu di harga segini. Dan tentunya pun ini udah meningkat dari kualitasnya pada Poco F5. So simpulan gua ya, gue pilih handphone apa? Ya jujur aja, awal pas rilis pun gue bakal pilih si GT6. Tapi semenjak software update kemarin yang satu itu 7 GB ya, gue rasa masih wait and see dulu lah. Kalau nggak di fix, gue rasa kayaknya gue bakal pindah ke Poco F6 sih. Dan ini sebenarnya jadi kandidat berat juga karena ini bakal jadi pengganti handphone gaming gue setelah setahunan gue pakai Poco F5. Nih,
gue pakai ya. Sama nggak pilihan gue kayak lu pada gitu ya? Coba dong komen yang udah beli handphone ini, kedua handphonenya, coba share pengalamannya. Apakah bagus atau tidak, dan kenapa lu bisa beli Poco atau kenapa lu bisa beli Realme? Ada masalah nggak pakai handphone ini? Coba komen aja, sharing. Kalau misalnya ada masalah, mungkin kita bisa bantu sampein ke timnya mereka. Tenang, soal masalah orang-orang yang kemarin-kemarin itu udah kita coba rangkumin dan udah kita tembusin juga ke brandnya, jadi input buat mereka juga. Dan gue nggak dulu deh bahas hal-hal seperti itu, masih baru juga nih handphone kan, pasti ada aja problem-problemnya gitu ya. Tapi kan ini handphone sama-sama lakukan ya, masa tinggal gitu aja ya, masih ada problem nih gitu ya. Jadi jangan lupa lah buat komen pengalamannya buat kalian semua yang nonton di sini. Oke, mungkin aja lo pembahasan gue dari kedua handphone nih. Maaf gue nggak jadi bandingin secara detail gara-gara si Realme nurungin thermal limitnya, dan juga kemarin ada Samsung. Dan disclaimer juga, ini semua kira-kira gue aja. Gue nggak bisa bilang ini turunin limit atau enggak ya. Ini gue nggak tahu, ini cuma sekedar tes yang udah kita ambil setelah update aja ya. Jadi nggak tahu ya, nanti malah diserang lagi karena gue sotoy gitu ya. Jadi ya udahlah, jangan lupa like videonya, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Nyantai, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, Discord, TikTok, dan Facebook, yang semuanya di deskripsi. Sama kalau kalian mau beli barangnya sebelum kebagian yang belum kebagian, cek aja linknya di deskripsi, link Tokped ke Band di YouTube. Jadi kita kasih link Shopee aja, harus beli dari situ. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.